kita akan tampilkan dan menyaksikan tampilan drama Natal kado teristimewa. Nih, lihat hadiahku pasti paling bagus. Enggak, hadiahku paling besar. Terusnya kakak aja kecil-kecil. Nggak apa-apa, yang penting hadiah dobresku yang paling banyak. Kasihan deh kamu. Kakak curang. Aku juga mau hadiah banyak. Cucu nenek yang ganteng dan cantik ini kok berantem toh? Ada apa? Ini loh Nek, kakak nyebelin. Ngejek-ngejek hadiahku jelek. Enggak, Nek. Adek bohong itu. Kakak lo dapat hadiah banyak. Masa aku cuma dikit? Sudah, masa pulang dari Natalan dari gereja kok malah bertengkar? Coba sini, cerita ke nenek bagaimana perayaan Natal anaknya tadi. Seru lah Nek, ada sinterklas bawa hadiah banyak banget. Terus di sana, Nek, ada makanan yang enak-enak. Aku makan sampai kekenyangan. Oh iya, Nek, di gereja juga dihias bagus banget loh. Waktu kami datang, kami juga disambut sama kakak-kakak pendamping yang sangat ramah. Bahkan tasku dibawain juga loh. Sudah, itu saja yang kalian dapatkan di perayaan Natal. Kalian mau ndak denger cerita nenek tentang Natal yang pertama? Kalian belum tahu kan? Mau. Oke, nenek akan cerita ada apa saja di Natal yang pertama dan hadiah apa yang paling besar, paling keren, paling istimewa di dunia. Wow, pasti keren. Malam itu, sekelompok gembala sedang dalam perjalanan mencari padang rumput bagi domba-dombanya. Namun, setelah beberapa hari berjalan, mereka belum juga menemukannya. Kasihan ya. Gembala di zaman itu sering direndahkan karena mereka miskin. Mereka juga dianggap hina karena sering mencuri ternak atau rumput di tanah orang. Permisi, apakah kami boleh meminta minum di sumur Anda? Nah, karena hina dan rendah, saat mereka butuh minum selama perjalanan, orang-orang menolak mereka. Lihat, itu ada padang rumput yang hijau. Syukurlah ada padang rumput yang hijau seluas ini. Kamu ajak domba-domba kita makan, biar mereka makan sepuasnya. Sedangkan kamu, ayo kita cari sungai terdekat untuk kita minum.
tepuk tangan dong. Masih di sini adik-adiknya. Oke, mana suara mbaknya? Mana suaranya? Dombanya mana? Mbak, mana suara dombanya? Mbak, iya. Lagi-lagi mana suaranya? Iya. Oke, adik-adik pintar-pintar. Terima kasih ya domba-domba yang baik. Tuhan Gembala yang baik tidak akan pernah berkekurangan ya. Terima kasih sayang. Kita sama-sama pujikan pujian ini ya, yang semangat ya. Tuhan Gembala yang baik. Ya bangkit berdiri ya. Berdiri semua. Nanti kita tirukan gerakannya tadi ya. Dia Gembala yang baik, menuntun kita di padang rumput yang hijau. Tidak akan pernah berkekurangan karena dia Gembala yang baik. Mari angkat pujian ini bersama-sama. Yo, gerakan kakinya ya. Mari berdiri. Hey. Tuhan Gembalaku yang baik. Aku domba kecil yang manis. Suaranya mana? Dia tuntun ke padang hijau. Air tenang pun aku jumpai lagi. Tuhan Gembalaku yang baik. Aku domba kesayangannya. Cukup kenyamanan, kekurangan. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Na 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 na. Lagi. Tuhan Gembala, Tuhan Gembalaku yang baik. Amin. Aku domba kesayangannya. Tepuk tangan untuk Gembala yang baik. Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah berkekurangan. Aku akan dituntun ke padang rumput yang hijau. Silakan duduk kembali. Ketika para gembala hendak beristirahat, tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan penuh cahaya. Para gembala menjadi sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu, "Janganlah takut, sebab aku membawa kabar baik untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Pergilah, kamu akan jumpai seorang bayi dibungkus lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba bersama malaikat itu muncullah sejumlah bala tentara surga. Mereka bersama-sama memuji dan memuliakan Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi." Kemuliaan hanya bagi Dia selama-lamanya. Muliaan bagimu Tuhan, segala kemuliaan, hormat dan kuasa. Biarlah seluruh bumi menyembah dan sujud kepadamu. Mari bersama-sama pujikan pujian ini. Mari kami
besar, nama yang heran di atas segala nama. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Tunggu Nek, aku bingung deh. Katanya Tuhan itu hebat dan raja segala raja. Tapi yang diundang untuk menyambut kelahirannya kok malah para gembala yang hina. Kenapa bukan raja-raja di zaman itu? Iya, perayaan Natal di gereja aja yang nyambutku keren-keren loh. Baju-bajunya bagus, wangi pula, nggak kayak para gembala. Oke. Tahan dulu ya pertanyaannya. Nenek lanjutkan ceritanya. Ya, boleh ya? Oke, Nenek. Hari itu para gembala justru merasa sangat bahagia karena mereka yang berdosa dan rendah di mata manusia ternyata begitu istimewa di mata Tuhan. Mereka merasa punya pengharapan baru. Saking senangnya, mereka ini sampai berlari loh untuk menuju ke Bethlehem.
Saat mereka sampai di sebuah kandang domba, ternyata benar ada seorang bayi yang dibungkus lampin di dalam palungan. Lalu buru-buru mereka menceritakan kalau kata malaikat, bayi ini adalah juru selamat bagi dunia. Mari kita nyanyikan bersama-sama Merry Christmas. Christmas.
Jadi hari pertama Natal itu nggak ada hiasannya, nggak ada hadiah, kok gitu? Terus cuma lahir di kandang domba, nggak lahir di rumah sakit yang bagus. Ya kan waktu itu belum ada rumah sakit kan, Dek. Tapi kenapa Nek Maria sama Yusuf tidak ada yang melayani? Kenapa juga kelahirannya tidak disiapkan? Seperti Natal zaman sekarang. Apa orang-orang di zaman itu tidak ada yang mengasihi Yesus? Jadi gini, tujuan lahirnya Yesus ke dunia itu untuk mengasihi kita, sehingga tidak perlu dibalas dengan hiasan, tidak perlu di tempat yang mewah, apalagi minta dilayani. Tidak perlu itu, karena Tuhan tulus mengasihi sesama manusia. Jadi ingat ya kakak adik, hadiah teristimewa di hari Natal adalah lahirnya Yesus bagi kita. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Menyanyilah. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Tuhan kami, Allah kami, ya Yesus sobat kami, ya Yesus Tuhan kami, Sang penebus dan juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Hey. Ya, tepuk tangan yang terbaik untuk adik-adik kita. Perlu aku ngomong-ngomong nggak ya? Cek Kak vakum sana ya. Nah, kakak adik, karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita, jadi hadiah terindah buat kita. Jangan lupa, kita juga harus mencontoh dengan juga mengasihi sesama kita. Walaupun kadang ada teman, saudara yang nyebelin, tetapi kita tetap harus mengasihi mereka. Iya, kayak adik tuh. Kakak juga nyebelin. Sudah. Oh iya, nenek hampir lupa. Ada satu hal lagi yang perlu kalian contoh. Ingat tidak cerita nenek tadi? Siapa yang pertama kali diberi kabar gembira tentang kelahiran Yesus Kristus? Para gembala.
Iya, betul. Nah, ternyata setelah bahagia bertemu bayi Yesus, mereka itu tidak langsung pulang terus bobo gitu loh. Mereka itu pulang sambil terus memuji dan memuliakan nama Tuhan sebagai bentuk rasa terima kasih mereka. Oh, kita bisa berterima kasih cukup hanya memuji Tuhan saja ya, Nek. Tidak perlu memberi hadiah yang mahal-mahal kepada Tuhan. Nggak usah lah kak, kan kakak belum kerja, emang kakak punya uang. Kita cukup memuji Tuhan dan bernyanyi dimanapun kita berada. Iya, betul adek. Dengan menyanyi dan memuji Tuhan, kita sudah jadi alat untuk menyatakan kebesaran, kehebatan, dan kasih-Nya pada dunia. Yesus kau Tuhan, menolong dalam setiap waktu. Tiada sepertimu, sebab engkaulah satu-satunya. Dalam hidupku, kau ada untuk memimpin langkahku. Pakai hidupku, menyatakan kebesaran-Mu. Kan ku nyanyikan, Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat selamanya. Dalam hidupku, kau ada untuk memimpin langkahku. Pakai hidupku, menyatakan kebesaran-Mu. Kan ku nyanyikan, Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat selamanya. Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat selamanya. Iya, tepuk tangan untuk adik-adik semua. Pintar. Terima kasih Tuhan yang terhebat, Tuhan Gembala yang baik, dan
kita boleh mendapatkan satu kado teristimewa dari Tuhan melalui dirinya sendiri. Bapak Ibu, demikian rangkaian acara perayaan Natal pada pagi hari ini. Saya bersama tim singer dan juga rekan-rekan panitia, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun sikap kami yang kurang berkenan. Dan kiranya perayaan Natal ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Puji Tuhan, kita akan memulai tahun yang baru ini dengan semangat yang baru, berkat yang baru dari Tuhan.